KIM-AP2 partikum senyawa dan reaksi kimia organik. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang senyawa-senyawa yang terkandung dalam ubi. Di video kali ini juga, kami akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi ketika ubi mengalami kematangan. Penasaran kan? Yuk simak videonya! Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resa Saputra dengan NIM J0412221177. Perkenalkan, nama saya Miranda Maroza dengan NIM J0412221096. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahmi dengan NIM J0412221133. Perkenalkan, nama saya Desina Sari dengan NIM J0412221086. Perkenalkan, saya Bagia Proyeksi Kempul dengan NIM J0412221031. Selamat menyaksikan! Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan reaksi kimia yang terjadi pada saat ubi mengalami kematangan. Tentunya seperti yang sudah disampaikan di pendahuluan video ini, kelompok kami beranggotakan 5 orang, ada saya Saputra, kemudian ditemani rekan-rekan saya yang nantinya akan membantu menjelaskan terkait reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada saat ubi mengalami kematangan. Nah, sebelum masuk kepada mekanisme yang terjadi pada ubi saat mengalami kematangan, mungkin kita dapat menyinggung sedikit tentang apa sih proses pematangan itu. Jadi kalau misalkan kita melihat KBBI ya, matang itu diartikan sebagai kondisi di mana suatu apabila mengacu kepada buah-buahan atau sayuran, itu kondisi di mana buah-buahan atau sayuran tersebut itu sudah tua dan sudah sampai pada masa untuk dipetik atau dipanen, kemudian juga sudah siap untuk dimakan dan sebagainya. Jadi tentunya di proses pematangan ini adalah proses di mana ubi itu dapat siap untuk dikonsumsi atau dimakan seperti itu. Nah, seperti yang di slide, proses pematangan pada ubi melibatkan sejumlah reaksi kimia yang kompleks ya, melibatkan berbagai senyawa organik dan juga enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Pas pematangan, setelah dipanen, ubi itu kan biasanya dipanen saat kondisinya masih keras seperti itu. Nah, kemudian ketika disimpan itu akan mengalami proses pematangan atau bisa juga pematangannya itu melalui proses perebusan atau pengukusan seperti itu. Nah, ketika ubi sudah dipanen, akan terjadi penurunan asam organik dan juga peningkatan jumlah gula-gula sederhana yang nantinya akan memberikan perisa yang rasanya manis ya, seperti yang kita tahu, dan juga kenaikan zat-zat atsiri yang memberikan ubi itu flavor yang lebih khas gitu kan. Ubi-ubi juga biasanya mengeluarkan bau-bau yang khas gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga ada salah satunya oksidasi asam askorbat, di mana kandungan asam askorbat dalam ubi jalar ini mengalami perubahan selama proses penyimpanan. Pada tahap awal penyimpanan ubi, kandungan asam askorbat pada ubi jalar biasanya akan berkurang seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat ya outline dari proses pematangan ubi itu ada hidrolisis pati, hidrolisis sukrosa, pembentukan etilen secara alami, oksidasi asam askorbat dan juga reaksi Maillard. Nah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hidrolisis pati. Nah, pati sendiri selama pematangan itu dapat diuraikan menjadi gula-gula oleh enzim pemecah amilosa dan amilopektin, yaitu amilase yang terkandung dalam ubi. Reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi hidrolisis, di mana air akan memecah ikatan pati menjadi molekul-molekul gula yang lebih sederhana seperti glukosa dan juga fruktosa. Nah, pati ini kan dia itu polisakarida ya, polisakarida dihidrolisis oleh enzim amilase tadi membentuk
senyawa-senyawa monosakarida atau gula yang lebih sederhana seperti itu, yang kita kenal dengan glukosa dan fruktosa. Nah, pati dapat dirolisis dengan asam atau suatu enzim pemecah amilosa atau amilopektin, misalnya enzim amilase tadi. Nah, enzim tersebut itu terdapat dalam ubi, sehingga pada proses pematangan pati itu akan dihidrolisis. Nah, kemudian sebenarnya hidrolisis pati dengan enzim seperti enzim amilase ini tidak serta-merta langsung mengubah pati menjadi glukosa atau bentuk gula yang paling sederhana gitu. Tapi pati terlebih dahulu itu oleh enzim amilase itu dipecah menjadi maltosa atau oligosakarida. Kemudian molekul pati mula-mula dipecah menjadi unit-unit rantaian glukosa yang lebih pendek yang disebut dengan dekstrin. Nah, dekstrin inilah yang kemudian dipecah menjadi maltosa dan akhirnya maltosa akan diubah menjadi glukosa. Jadi bertahap ya, tidak dari pati yang kompleks gitu ya rantainya ke glukosa yang mungkin rantainya lebih sederhana seperti itu. Jadi melewati beberapa tahapan yang berurutan seperti itu. Jadi dari polisakarida ke disakarida dulu, baru nantinya ke gula paling sederhana atau monosakarida. Nah, mungkin itu untuk hidrolisis pati. Untuk reaksi-reaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ada hidrolisis sukrosa. Nah, pada proses pematangan ubi ini melibatkan reaksi konversi sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa melalui proses hidrolisis. Persamaan reaksi untuk konversi sukrosa pada proses pematangan ubi dapat dilihat pada gambar, yaitu sukrosa bereaksi dengan air dan hidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa. Proses ini terjadi secara alami selama pematangan ubi dan menyebabkan peningkatan kandungan gula dalam ubi matang. Peningkatan kandungan gula dalam ubi matang ini dapat mempengaruhi rasa dan tekstur ubi, serta mempengaruhi nilai gizi dan kandungan kalori. Proses ini juga dapat mempengaruhi potensi ubi untuk digunakan sebagai sumber energi dalam industri makanan dan minuman. Nah, selanjutnya ada pembentukan etilen. Pada proses pematangan ubi juga terdapat pembentukan etilen secara alami sebagai respons terhadap rangsangan lingkungan seperti suhu, cahaya, dan tekanan. Pembentukan etilen ini mula-mula S-adenosil metionina bereaksi secara enzimatik dan terurai menjadi 5-deoksidenosin, deoksidenosin dan etilen. Proses ini dilakukan oleh enzim aminosaiklopropen 1-karboksilik acid atau ACC sintase yang diinduksi oleh stres lingkungan seperti suhu dan cahaya. Pembentukan etilen pada proses pematangan ubi dapat mempengaruhi warna, aroma, rasa, dan tekstur ubi. Selain itu, etilen juga dapat mempengaruhi kandungan nutrisi dalam ubi matang. Pengaturan produksi etilen dapat menjadi faktor penting dalam pengendalian kualitas dan penyimpanan ubi matang, terutama dalam industri makanan dan pertanian. Selanjutnya yaitu oksidasi asam askorbat. Asam askorbat atau vitamin C memiliki peran penting dalam proses pematangan ubi karena dapat mempengaruhi kandungan gula, warna, dan aroma ubi. Persamaan reaksi untuk oksidasi asam askorbat sendiri pada proses pematangan ubi adalah sebagai berikut, yang sudah yang ada di layar kita. Nah, C6H8 merupakan rumus kimia dari askorbat atau vitamin C, yang dimana dia itu terdiri dari karboksigen. Sedangkan untuk O2-nya sendiri adalah oksigen molekuler yang terdiri dari 2 atom oksigen yang bereaksi dengan asam askorbat. Nah, pada reaksi ini asam askorbat dioksida, artinya dia mengalami kehilangan elektron. Dalam proses oksidasi, 2 atom hidrogen dan 2 atom oksigen dari asam askorbat dihilangkan. Hasil oksidasi adalah asam dehidroaskorbat atau 2C6H6O6. Asam dehidroaskorbat merupakan bentuk oksidasi dari asam askorbat. Kemudian selama reaksi ini, 2 molekul air H2O dihasilkan sebagai produk. Molekul air terbentuk dari atom hidrogen H yang dihilangkan dari asam askorbat dan atom oksigen atau O dari oksigen molekuler. Dalam reaksi ini,
Dua molekul asam askorbat C6H8O6 bereaksi dengan oksigen dan teroksidasi menjadi dua molekul asam dehidroaskorbat C6H6O6 dan dua molekul air H2O. Proses ini bisa terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak stabil seperti suhu tinggi atau cahaya yang berlebihan. Kemudian reaksi Maillard. Reaksi Maillard pada proses pematangan ubi melibatkan berbagai reaksi kimia yang kompleks, termasuk reaksi Maillard. Persamaan reaksi Maillard yang terjadi pada proses pematangan ubi dapat dituliskan reaksinya sebagai berikut. Dalam reaksi Maillard, senyawa karbohidrat ubi jalar mengandung senyawa karbohidrat seperti glukosa dan fruktosa. Senyawa karbohidrat ini berperan sebagai reaktan dalam reaksi Maillard. Kemudian senyawa amino. Ubi juga mengandung senyawa amino yang bisa berasal dari protein yang ada dalam ubi atau dari reaksi antara asam amino yang ada dengan senyawa karbohidrat. Kemudian pada saat pemanasan, saat ubi dipanaskan terjadi interaksi antara senyawa karbohidrat dengan senyawa amino dalam reaksi Maillard. Pemanasan ini bisa terjadi pada suhu yang lebih tinggi seperti saat ubi dipanggang atau direbus. Kemudian pembentukan senyawa baru. Selama reaksi Maillard, senyawa karbohidrat dan senyawa amino berinteraksi dan menghasilkan berbagai senyawa baru, termasuk senyawa aroma dan pigmen yang memberikan warna pada ubi yang matang. Kemudian ada perubahan warna dan rasa. Reaksi Maillard menghasilkan perubahan warna pada ubi dari putih menjadi kecoklatan atau keunguan. Selain itu, reaksi ini juga memberikan aroma dan rasa karamel yang khas matang. Selanjutnya untuk penjelasan reaksi-reaksi dari reaksi Maillard adalah yang pertama itu dalam persamaan pada poin pertama, RNH2 adalah asam amino yang terdapat pada protein dalam ubi dan HOC rangkap 2O adalah gula reduksi yang juga terdapat dalam ubi. Dalam reaksi ini, asam amino dan gula reduksi bereaksi membentuk senyawa imina. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi pembentukan atau reaksi Schiff. Kemudian dalam persamaan yang kedua, RNHC rangkap 2O adalah senyawa imina yang terbentuk dari persamaan pertama. Reaksi ini adalah reaksi penambahan senyawa aldehida ke senyawa imina menghasilkan senyawa azometin dan air. Reaksi ini merupakan reaksi perubahan imina menjadi senyawa azometin. Kemudian, dalam persamaan yang ketiga, senyawa-senyawa yang terbentuk dari persamaan kedua. Reaksi ini adalah reaksi oksidasi senyawa azometin dengan oksigen, menghasilkan berbagai senyawa aroma dan warna lainnya. Reaksi oksidasi ini dapat menghasilkan pigmen, senyawa volatil yang memberikan aroma, dan senyawa lain yang memberikan warna pada produk yang terlibat dari. Oke, selanjutnya kira-kira reaksi apa lagi sih yang terjadi pada pematangan ubi? Maka dari itu simak penjelasan selanjutnya, yaitu reaksi yang terjadi yaitu pembentukan senyawa fenolik. Apa sih senyawa fenolik itu? Senyawa fenolik merupakan senyawa aromatik yang memiliki substituen berupa hidroksi. Adanya delokalisasi elektron dari cincin benzena menyebabkan seluruh elektron diinduksi pada atom O. Sehingga senyawa tersebut cenderung membentuk anion fenolat yang diikuti dengan pelepasan atom hidrogen pada gugus hidroksi dalam bentuk proton. Senyawa fenolik sangat berhubungan dengan aktivitas antioksidan karena antioksidan terdapat dalam bagian yang mengandung senyawa fenol dan polifenol. Antioksidan akan meningkat apabila kadar senyawa fenol polifenol meningkat. Aktivitas antioksidan yang lebih tinggi akan dihasilkan pada senyawa fenolik yang mempunyai jumlah gugus hidroksil yang lebih banyak pada inti flavonoidnya. Senyawa fenolik ini mempunyai kemampuan untuk menyumbangkan hidrogen, maka aktivitas antioksidan senyawa fenolik dapat dihasilkan pada reaksi netralisasi radikal bebas yang mengawali proses oksidasi atau pada penghentian reaksi radikal berantai yang terjadi. Sehingga dalam jenis tanaman yang memiliki warna yang mencolok berpotensi sebagai sumber pewarna dan antioksidan alami. Peningkatan aktivitas antioksidan yang tinggi berkaitan juga dengan kadar antosianin. Semakin tinggi kadar antosianin, maka aktivitas antioksidan juga semakin tinggi. Nah, selama
pematangan pada ubi, terjadi pembentukan senyawa fenolik dari asam amino, gula, dan asam lemak yang terkandung dalam ubi. Reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi kondensasi, di mana molekul-molekul ini bergabung untuk membentuk senyawa yang lebih kompleks. Selanjutnya masuk ke pembentukan senyawa volatil. Sebelum itu, senyawa volatil adalah senyawa kimia yang memiliki sifat mudah menguap pada suhu dan tekanan ruangan. Ini yang menandakan bahwa senyawa-senyawa ini dapat berubah menjadi uap atau gas dengan relatif cepat ketika dibiarkan terbuka di udara. Karena sifat mudah menguapnya, senyawa volatil ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk ke dalam pembuatan minuman beralkohol dan lain sebagainya. Senyawa volatil ini juga dapat memiliki efek yang berbeda tergantung pada cara mereka digunakan. Beberapa senyawa volatil dapat memiliki efek beracun atau berbahaya bagi manusia atau lingkungan sekitar. Selama pematangan ubi, terjadi pembentukan senyawa volatil seperti ester, aldehida, dan alkohol yang memberikan aroma khas pada ubi. Reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi degradasi, di mana molekul-molekul kompleks diuraikan menjadi molekul yang lebih sederhana. Beberapa senyawa volatil yang terkait dengan aroma ubi, itu diantaranya ada yang pertama, cis-3-heksenal. Senyawa ini memberikan aroma segar dan sedikit pedas pada ubi yang baru dipotong. Biasanya ditemukan dalam ubi yang belum matang sepenuhnya. Yang kedua, ada 2-metilbutanal. Senyawa ini memberikan aroma khas ubi yang manis dan karamel. Yang ketiga, ada beta-demaskenon, yaitu senyawa ini memberikan aroma manis, buah-buahan, dan bunga pada ubi. Yang terakhir itu ada diasetil. Senyawa ini memberikan aroma mentega pada ubi dan sering digunakan dalam produk yang mengandung rasa ubi. Jadi perlu diingat bahwa aroma ubi dapat bervariasi tergantung pada jenis ubi dan kondisi pengolahan atau pematangan. Selain itu, ada banyak senyawa volatil lainnya yang dapat terkait dengan aroma ubi. Selanjutnya yaitu oksidasi asam fenolat. Oksidasi asam fenolat pada ubi adalah proses di mana senyawa-senyawa fenolat yang terkandung dalam ubi mengalami reaksi oksidasi. Senyawa-senyawa fenolat ini umumnya berperan sebagai antioksidan alami dalam tanaman termasuk ubi. Oksidasi asam fenolat pada ubi dapat menyebabkan beberapa perubahan pada ubi, termasuk perubahan warna. Oksidasi asam fenolat ini melibatkan kehilangan elektron oleh molekul-molekul asam fenolat. Dan ini dapat menghasilkan reaksi kimia yang mengubah struktur dan sifat senyawa tersebut. Selama oksidasi, senyawa-senyawa fenolat ini pada ubi dapat diubah menjadi senyawa-senyawa oksidan yang lebih reaktif dan yaitu seperti quinon. Senyawa quinon ini dapat bereaksi dengan komponen lain dalam ubi seperti protein atau polisakarida, membentuk pigmen gelap yang menyebabkan perubahan warna. Dalam reaksi oksidasi ini, enzim peroksidase bertindak sebagai katalisator. Enzim ini menggunakan hidrogen peroksida sebagai substrat untuk mengkatalisis reaksi oksidasi pada asam fenolat. Selama reaksi ini berlangsung, elektron ditransfer dari molekul asam fenolat ke molekul oksigen atau spesies oksigen yang reaktif, seperti radikal hidroksil. Kehilangan elektron dalam oksidasi asam fenolat ini mengubah struktur molekul dan menghasilkan senyawa dengan warna kemerahan atau ungu. Senyawa-senyawa ini seperti antosianin merupakan pigmen yang memberikan warna khas pada ubi matang. Warna yang dihasilkan tergantung pada jenis dan dan jumlah antosianin yang terbentuk selama oksidasi asam fenolat. Jadi, selama pematangan ubi ini, oksidasi asam fenolat yang terkandung dalam ubi oleh enzim peroksidase merupakan salah satu proses yang terjadi menghasilkan senyawa dengan warna kemerahan atau ungu seperti antosianin. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun project-based learning pada kelompok kami.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan, Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.